Presiden Joko Widodo tiba di tanah air usai memenuhi undangan di KTT G7 Jepang. Kapolri ingatkan para santri untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar pembukaan pelatihan penilaian misi pra pelayanan Polri. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsul kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Senin 22 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia di KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Dalam kesempatan tersebut, menyampaikan kontribusi Indonesia terhadap permasalahan global. Di luar agenda KTT G7, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan para pengusaha Jepang dan mengajak mereka untuk berinvestasi di sektor prioritas Indonesia. Kehadiran Presiden Jokowi di KTT G7 adalah sebagai undangan karena menjadi ketua ASEAN tahun ini. Usai menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Hiroshima, Jepang, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo kembali ke tanah air. Presiden dan rombongan bertolak dari Jepang pukul 19.20 waktu Jepang dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu malam. Selama mengikuti KTT G7, Presiden Jokowi melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Dengan Ukraina, Bapak Presiden mendengar langsung update situasi terkini dari Presiden Zelensky mengenai situasi terkini di Ukraina. Presiden Indonesia menyampaikan Indonesia terus mendukung upaya perdamaian dan siap menjadi jembatan antara Ukraina dan Rusia. Presiden juga menyambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Presiden Zelensky mengapresiasi posisi Indonesia dan menghargai kunjungan Bapak Presiden ke Kiev. Presiden Zelensky menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin yang pertama berkunjung ke Kiev di saat situasi sangat sulit. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Kiev juga dibahas. Dengan Presiden Komisi Eropa, Presiden Indonesia menyampaikan 3 hal utama. Pertama, mengenai pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. Kemudian yang kedua menyampaikan concern terkait kebijakan deforestasi UE atau EU Deforestation Regulation yang telah diadopsi. Indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif. Presiden menjelaskan bahwa deforestasi Indonesia menurun sangat tajam, menurun 75% di tahun 2019-2020. Data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif. Hal ketiga yang disampaikan Presiden kepada Presiden Komisi Eropa adalah bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussel untuk menyampaikan semua data-data agar Uni Eropa lebih paham situasi Indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan. Presiden Komisi Eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan oleh Indonesia. Dengan Presiden Korea Selatan, kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya optimalisasi Indonesia-Korea CEPA. Presiden menyampaikan pentingnya realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan Korea di sektor industri kimia,
energi baru terbarukan, ekosistem EV, dan pembangunan IKN. Dalam tanggapannya, Presiden Yoon, Presiden Korea Selatan menyampaikan komitmennya terhadap investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu terkait penambahan kuota dan perluasan bidang kerja PMI di Korea Selatan. Dengan Presiden Prancis, Presiden Jokowi meminta dukungan atas aplikasi keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force atau FATF yang ditanggapi positif oleh Presiden Prancis. Kedua presiden memiliki pandangan yang sama, pentingnya perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan secepatnya. Dibahas juga keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi industri Indonesia dan bantuan Prancis untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui AFD sebesar 500 juta euro serta Just Energy Transition Partnership atau JETP. Presiden Indonesia menyambut baik rencana joint venture antara PT Land Industries dan Thales untuk produksi bersama alutsista. Selama berada di Jepang, Presiden Jokowi juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha Jepang. Dalam pertemuan ini dibahas kerjasama investasi di sektor prioritas Indonesia, khususnya di IKN. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi meyakinkan para pengusaha Jepang bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun ini mencapai 5%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan pesan khusus kepada para santri agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pesan ini disampaikan Kapolri saat menghadiri undangan dari Rabitah Ma'ahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah. Disambut para santri dan pengurus Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Subhanul Waton Secang Magelang, Jawa Tengah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memenuhi undangan halal bihalal Rabitah Ma'ahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah Sabtu 20 Mei 2023. Dalam kesempatan ini Kapolri menyampaikan materi terkait pesantren menghadapi radikalisme. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga memberikan pesan khusus kepada para santri agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyambut baik para santri yang ingin menjadi polisi. Hari ini saya mendapatkan undangan dari MRI Jawa Tengah untuk memberikan materi terkait dengan masalah tantangan pesantren menghadapi radikalisme. Jadi ini tentunya sangat sesuai dengan program kepolisian yang juga tentunya kita selalu ingin menjaga yang namanya 4 pilar, yang namanya toleransi, yang namanya kehidupan berbhinneka tunggal ika, tentu menjadi hal mendasar yang harus terus kita jaga untuk mengawal keberagaman yang ada di Indonesia. Karena memang kekuatan bangsa kita adalah kekuatan keberagaman yang kalau kita kelola, ini tentunya akan bisa mengantar Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang kita cita-citakan bersama menuju Indonesia Emas 2045. Jadi banyak hal yang tadi kita diskusikan, termasuk tentunya banyak santri yang ingin menjadi polisi, dan tentunya kita sangat bergembira karena tentunya bisa bergabung dengan kepolisian untuk bersama-sama melaksanakan tugas menjaga Harkamtibmas, dan juga dengan santri-santri yang memiliki kemampuan dalam hal bidang agama yang tentunya kita tidak ragukan lagi. Ini tentunya akan memperkuat pengembangan SDM unggul yang ada di kepolisian, dan juga pada saat berinteraksi dengan masyarakat, khususnya bagi anggota-anggota yang tentunya saat ini terus-menerus kita dorong, kita kembangkan untuk terus-menerus bisa semakin melayani, semakin bisa dekat dengan masyarakat.
Terkait dengan pengawasan di media sosial, kepolisian juga telah membentuk tim yang nantinya akan bekerja sama dengan Rabitah Ma'ahid Islamiyah. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka latihan integrasi Taruna Reda atau Latsitarda Nusantara ke-43 tahun 2023 di Sumatera Barat. Kapolri meminta peserta Latsitarda untuk menjadi motor sebagai sinergi antara TNI dan Polri. Latsitarda kali ini mengusung tema Latsitarda Nusantara ke-43 tahun 2023 menuju Sumatera Barat Unggul. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan dalam latihan ini, para peserta akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan sasaran fisik dan non-fisik, mulai perbaikan fasilitas umum, bakti sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, riset sosial, seminar nasional, hingga penyuluhan kepada masyarakat. Capaian fisik para peserta diharapkan bisa berkontribusi untuk menyiapkan Sumatera Barat yang unggul. Kapolri berharap para peserta sungguh-sungguh menjalani latihan dan penuh rasa tanggung jawab. Kapolri meminta para peserta siap menjadi abdi negara. Latsitarda Nusantara merupakan latihan integratif yang bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin dengan jiwa kejuangan, cinta tanah air, dan semangat sinergitas. Kapolri mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi latihan paripurna untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai pemimpin muda di institusi masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi pembelajaran dalam soliditas TNI Polri. Latihan ini menurut Kapolri menjadi kesempatan berlatih langsung membangun sinergitas dan soliditas. Utama dari kegiatan ini adalah bagaimana setelah dan pada saat melaksanakan kegiatan ini, sinergitas dan soliditas ini akan terus makin terjalin antara seluruh stakeholder, yaitu TNI, Polri, kemudian rekan-rekan yang tergabung di PDN, yang dari lembaga Politeknik Cyber, mahasiswa, dan masyarakat, untuk betul-betul bisa merasakan bagaimana semakin hari yang namanya soliditas, sinergitas itu menjadi sangat penting, apalagi menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang tentunya semakin berat ke depan. Masalah COVID, kita sudah bisa bersama-sama melampaui dan itu bisa berhasil karena sinergitas dan soliditas. Saat ini kita menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tentunya itu juga dibutuhkan soliditas dan sinergitas. Kemudian kita juga akan menghadapi tahapan tahun pemilu, kita juga membutuhkan persatuan, kesatuan, soliditas dan sinergitas sehingga walaupun kita berbeda pendapat, kita akan masuk di tahapan untuk menentukan calon pemimpin nasional, namun yang namanya persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga. Oleh karena itu tentunya Latsitarda ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan rasa soliditas, sinergitas, dan juga persatuan dan kesatuan untuk menjaga bangsa, menjaga negara, karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin nasional di masa yang akan datang. Kapolri pun berharap para peserta Latsitarda untuk memanfaatkan kegiatan ini demi membangun kemanunggalan TNI Polri, karena persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal kekuatan menghadapi tantangan ke depan. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Di sejumlah lokasi di Indonesia pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Marcelina, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Marcelina, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia di studio dan selamat siang pemirsa. Dapat kami laporkan informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa titik wilayah Indonesia. Untuk yang pertama, mari kita pantau situasi arus lalu lintas di kawasan CPO Telkom Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Semanggi pada siang hari ini secara keseluruhan dalam situasi mengalir dan lancar, begitupun juga sama halnya dari arah sebaliknya juga dalam situasi kondusif dan lancar. Meskipun situasi lancar, kami himbau kepada para pengendara untuk selalu menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya dan juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang. Untuk yang berikutnya, kita beralih ke kawasan Puncak kilometer 81 Jawa Barat, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah Puncak pada siang hari ini dalam situasi ramai, dan memang di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan memang banyak dilintasi juga oleh kendaraan berat dan juga kendaraan angkutan umum. Begitupun juga sama halnya dari arah sebaliknya juga dalam situasi ramai dan masih terbilang lancar. Meskipun situasi lancar, mengingat di kawasan ini juga banyak aktivitas masyarakat pejalan kaki agar para pengendara dapat mengurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap utamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan juga kepada para pejalan kaki untuk menggunakan zebra cross pada saat Anda akan menyeberangi jalan. Yang berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke arah Jogja pada siang hari ini dalam situasi kondusif dan lancar. Begitupun juga sama halnya dari arah Solo yang akan mengarah ke arah Bojonegoro ataupun Semarang pada siang hari ini dalam situasi relatif dan lancar. Meskipun situasi lancar, kami himbau kepada para pengendara, mengingat di kawasan ini juga adanya pertemuan arus lalu lintas dan memang banyak dilintasi juga oleh angkutan berat, agar para pengendara lebih berhati-hati, selalu berkonsentrasi dalam berkendara, dan juga pada saat menunggu antrian traffic light untuk lebih bersabar dan juga untuk tidak menerobos traffic light demi keselamatan Anda pribadi dan juga para pengendara lainnya. Untuk yang terakhir, kita beralih ke kawasan Simpang 4 Jokotole, Pamekasan, Madura, di mana situasi arus lalu lintas dari Jalan Jokotole alun-alun Pamekasan yang akan mengarah ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb dalam situasi kondusif dan lancar. Begitupun juga sama halnya dari Jalan Jingga yang akan mengarah ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb juga dalam situasi mengalir dan lancar. Dan juga sama halnya juga dari arah Pamekasan Pakong yang akan mengarah ke Jalan Jokotole alun-alun Pamekasan dalam situasi relatif dan lancar. Meskipun situasi relatif lancar, mengingat di kawasan ini juga adanya pertemuan arus lalu lintas agar para pengendara dapat lebih berhati-hati, dan juga pada saat Anda akan melintasi kawasan ini juga dapat mengurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang.
Dan pemirsa, jika Anda ingin mengupdate informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Marcelina, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio. Terima kasih Bribtu Marcelina atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar pembukaan Pre-Assessment for Mission Service of Individual Police Officer Polri. Assessment ini bertujuan untuk persiapan menghadapi tugas misi PBB. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krishnamurti, memimpin pembukaan pelatihan penilaian misi pra-pelayanan Polri. Kegiatan pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat utama Divhubinter Polri dan polisi internasional dari 9 negara. Irjen Pol Krishnamurti menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghadapi kegiatan PBB dengan melatih beberapa polisi negara Pasifik. Indonesia ini oleh PBB sudah dianggap sebagai negara besar, G20, bukan negara yang bisa dikesampingkan. Jadi PBB mengengage Indonesia untuk melaksanakan pelatihan, bahkan kita mensponsori pelatihan negara-negara dunia ketiga untuk kegiatan PBB. Selain kita mendeploy pasukan, kita juga menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan PBB. Nah, hari ini kita melatih beberapa negara dari Pasifik, ya, yang mungkin jangan dilihat besar kecilnya negara, tapi walaupun kecil negara, mereka punya satu suara di PBB dan itu adalah salah satu diplomasi internasional dari pemerintah RI dan itulah yang bisa disupport oleh Polri. Antara lain dari Vanuatu, Kiribati, kemudian Nauru, Samoa, kemudian Angola dan sebagainya. Itu mereka tidak pernah berkontribusi dalam peacekeeping. Dengan latihan yang diadakan di Indonesia ini dan mereka disiapkan untuk bisa berkontribusi pada misi PBB dan Indonesia berperan untuk itu. Alhamdulillah nanti setelah dilatih oleh kita, tim dari PBB akan datang melakukan assessment atau tes kepada mereka apakah mereka layak untuk di-deploy pada misi PBB. Kadifhubinter Polri juga menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan untuk setiap kegiatan-kegiatan PBB. Dari Serpong, Banten, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, 22 orang anggota kelompok kriminal bersenjata Papua ditangkap personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dalam keterangan pers pada hari Minggu 21 Mei, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, dalam penggerebekan yang dilakukan Selasa 16 Mei lalu, polisi menetapkan AS sebagai tersangka. Pada tanggal 19 Mei 2023, polisi juga menangkap KTH, pimpinan KKB Papua. Saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan informasi terkait dengan penggerebekan rumah yang diduga tempat persembunyian pelaku penganiayaan di wilayah Yahukimo dan penangkapan terduga pimpinan KKB KTH alias PH. Yang pertama terkait kegiatan penggerebekan rumah yang diduga tempat persembunyian pelaku penganiayaan di wilayah Yahukimo. Pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 2.25 WIT telah dilaksanakan penggerebekan oleh tim gabungan personil Polres Yahukimo dan personil Satgas Gakum Operasi Damai Kartens di rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku penganiayaan di DKI Kabupaten Yahukimo. Telah diamankan sebanyak 22 orang di Polres Yahukimo. Ditemukan bahwa salah satu dari orang yang diamankan atas nama AS umur 25 tahun yang terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Satgas Preventif Operasi Damai Kartens yang mengakibatkan Bribda GAP meninggal dunia, Bribtu F dan Bribda DB luka-luka akibat tembakan tersebut. Selanjutnya AS ditetapkan sebagai tersangka
dalam perkara tersebut dan dilakukan penahanan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap AS, ditemukan beberapa fakta antara lain, AS bergabung dengan KKB pimpinan KTH sejak tahun 2021 hingga saat ini. Pada tahun 2021, AS membeli senjata api dari saudara H dengan menukarnya dengan emas sebanyak 20 gram, yang kemudian senjata tersebut diserahkan kepada KTH pada 3 Maret 2022 di markas Yamoy. AS turut serta dalam aksi penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka pada tanggal 30 November 2022 di Kabupaten Yahukimo. Pelaku penembakan terhadap anggota Brimob tersebut yakni KTH alias PH, YH, H, KH, NG, HH, MB, RH, EH, dan AS. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan aksinya terdiri dari 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek, 1 pucuk jenis senjata jenis Mauser, 3 pucuk senjata api jenis double loop, 4 buah parang, 3 buah panah. Aksi penembakan bertujuan untuk mengambil senjata api yang dipegang oleh anggota Brimob yang ditembak. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Yahukimo melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada AS dan membuat ketetapannya, melengkapi administrasi penyidikan, surat perintah tugas lanjutan, sidik lanjutan, dan SPDP lanjutan, melengkapi surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan pemberitahuan kepada keluarga, dan melakukan berita acara pemeriksaan tersangka terhadap AS. Kemudian yang kedua terkait dengan penangkapan terduga pimpinan KKB KTH alias PH. Pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 13.30 WIT telah diamankan salah satu terduga kelompok KKB inisial KTH alias PH. Tim investigasi dibantu penyidik Polres Yahukimo melakukan konfirmasi dengan menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS yang merupakan tersangka penembakan anggota Brimob Satgas Preventif pada tahun 2022 yang telah ditangkap sebelumnya oleh tim gabungan Polres Yahukimo dan Operasi Damai Kartens pada tanggal 16 Mei 2023 di Komplek Brasa Kabupaten Yahukimo. Tersangka AS membenarkan atau mengkonfirmasi bahwa orang yang ada di dalam foto tersebut adalah pimpinan kelompok KKB, yaitu KTH alias PH. Selain itu juga dikonfirmasi berdasarkan hasil pencarian data kependudukan melalui alat mambis dari terduga pimpinan KKB, yaitu KTH alias PH yang bertempat tinggal di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Adapun aksi yang dilakukan oleh kelompok KKB KTH alias PH di wilayah hukum Polres Yahukimo, yaitu pembunuhan terhadap anggota TNI pada tanggal 4 November 2022, penembakan terhadap Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan Brigpol Usdar meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022, penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada tanggal 30 November 2002, penembakan terhadap Polres Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan LP 7311 Romawi 2022 /Papua /Res Yahukimo tanggal 30 November tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu 30 November 2022 telah terpenuhi 2 alat bukti keterlibatan KTH alias PH dalam penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada tanggal 30 November 2022. Saat ini, pimpinan kelompok KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi Operasi Damai Karten dan diamankan di Gedung Ditkrim Polda Papua. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio.
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Sebuah kapal wisata yang mengangkut 12 orang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat menerima informasi kecelakaan sebuah kapal wisata bernama KM Lalongkoe yang tenggelam di perairan Batu 3, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 20 Mei 2023. Kapal wisata membawa total 12 orang penumpang, terdiri dari 5 orang wisatawan domestik, 3 orang wisatawan asing asal Jerman, dan 4 orang kru kapal. Kapal mengalami kejadian naas sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah akibat cuaca buruk diterpa angin kencang dan gelombang tinggi. Baik, untuk tahap pertama untuk evakuasi terhadap kapal atau perahu yang tenggelam pada pukul 15.30 itu berjumlah 5 orang dan kondisi satu warga negara asing itu tangan sama kakinya mengalami cedera, dan kami juga langsung koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan untuk membantu mendukung dalam ambulan untuk bisa dievakuasi ke rumah sakit Siloam. Terus yang orang pribumi satu orang dalam kondisi tangan patah, kaki patah, dan itu juga langsung dievakuasi, dan 3 dalam kondisi sehat namun tetap dibawa rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk evakuasi tahap kedua berjumlah 7 orang. Sesuai dengan data manifest itu ada 12 orang, 3 warga negara Jerman dan sisanya warga negara Indonesia. Sementara itu 12 penumpang kapal sempat diselamatkan oleh kapal wisata lainnya dan kemudian berhasil dievakuasi oleh tim SAR untuk dibawa ke dermaga pelabuhan KSOP Labuan Bajo. Dari Humas Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung melakukan pemberian makanan tambahan tahap 4 kepada 110 anak di Kabupaten Simalungun. Sebagai bentuk komitmen Polres Simalungun dalam pencegahan stunting, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, Nyonya Erika Ronald Sipayung, membagikan makanan tambahan stunting tahap 4 sejalan dengan bentuk kepedulian Polres Simalungun dalam rangka mendukung pemerintah untuk menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemberian makanan anak untuk pencegahan stunting kepada 110 anak asuh Polres Simalungun ini berada di 18 nagori se-Kabupaten Simalungun. Hari ini Polres Simalungun bersama dengan Puskesmas Kerasan melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan makanan tambahan kepada anak-anak yang ada di wilayah Pematang Bandar ini yang sudah kita tentukan. Hari ini adalah tahap keempat. Jadi Polres Simalungun itu ada 110 anak asuh yang tersebar di 18 nagori. Salah satunya adalah yang ada di Pematang Bandar ini. Dan ini adalah tahap terakhir. Kita sudah menyerahkan untuk bantuan makanan untuk 60 hari konsumsi. Dan hari ini adalah hari terakhir. Tentu kita harapkan dengan bantuan makanan tambahan ini anak-anak kita bisa kita tingkatkan gizinya sehingga pertumbuhannya lebih baik, dia lebih sehat karena gizinya terpenuhi dengan memberikan bantuan tambahan berupa telur, berupa susu, dan vitamin. Pemberian makanan tambahan ini adalah pemberian tahap keempat. Namun demikian, Polres Simalungun akan melaksanakan program kegiatan ini secara berkelanjutan dalam membantu masyarakat menekan stunting. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol. Tim Resmob Jembalang, Satreskrim Polresta Pekanbaru, Polda Riau mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu perampokan perampokan BRI Link di Kota Pekanbaru. Pelaku beserta dengan pemilik senjata api diamankan Polresta Pekanbaru. Pelaku mengaku menggunakan sisa uang hasil rampokan sebesar 16 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. ZH, pelaku pencurian dengan kekerasan perampokan BRI Link di Kota Pekanbaru Riau, dan ZF, pemilik senjata api, ditangkap tim Resmob Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru, Polda Riau. Pelaku yang sempat melakukan perlawanan ditangkap di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sementara pemilik senjata api ditangkap di Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, ZH mengaku menggunakan senjata api milik temannya ZF
dan memberi uang Rp1 juta sebagai imbalan. Pelaku juga mengaku menggunakan sisa uang Rp16 juta hasil rampokan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil kerja keras yang dilakukan oleh tim dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, kemudian mencari alat bukti dan juga barang bukti, kemudian menganalisanya dan menggunakan pengetahuan ilmu yang dimiliki dan pengetahuan yang dimiliki. Alhamdulillah kemarin bisa kita tangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan ancaman yang dengan menggunakan senjata api yang dalam hal ini airsoft gun. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 atau 368 KUH Pidana dengan ancaman penjara 9 tahun. Tim Humas Polresta Pekanbaru, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Jepara mengembangkan terobosan kreatif melalui program Kartini Polres Jepara Menyapa. Terobosan ini merupakan program unggulan Polres Jepara untuk hadir dan menyapa masyarakat Kabupaten Jepara melalui kegiatan kepolisian yang humanis. Polres Jepara mengembangkan terobosan kreatif dengan nama Kartini Polres Jepara Menyapa. Pengukuhan Kartini Polres Jepara Menyapa ini dilakukan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dengan pemasangan selempang yang secara simbolis kepada perwakilan Poluan di halaman Mapolres Jepara. Terobosan tersebut merupakan program unggulan Polres Jepara dengan menggerakkan 41 anggota polisi wanita untuk hadir dan menyapa masyarakat Kabupaten Jepara setiap hari melalui kegiatan kepolisian yang humanis. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jepara dengan sasaran tempat pusat aktivitas masyarakat, objek vital perkantoran, perbankan, objek wisata, tempat sekolah, maupun daerah rawan gangguan Kamtibmas. Setelah giat pengukuhan, dilanjutkan dengan pegelaran kekuatan melalui konvoi patroli Kartini Polres Jepara mengelilingi Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga kondisivitas di wilayah Kabupaten Simalungun, pada malam Minggu, Polres Simalungun melakukan patroli berskala besar di pusat keramaian. Polisi memastikan keamanan di sejumlah warung, lapo, dan kafe di wilayah Kabupaten Simalungun aman. Patroli skala besar dilakukan di sejumlah area pusat keramaian masyarakat seperti warung, lapo, dan kafe pada Minggu dini hari 21 Mei 2023. Kapolres Simalungun yang terjun langsung melakukan patroli melakukan dialog dengan masyarakat di warung lapo. Patroli bertujuan menjaga kondusivitas pada malam libur guna mencegah terjadinya tindakan yang meresahkan masyarakat agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan. Kapolres memastikan masyarakat yang berkumpul tidak melakukan kegiatan perjudian dan juga bebas dari narkoba. Mungkin dengan bersama-sama membuat posisi kamling, mungkin membuat kampung narkoba, kampung bersih narkoba, tapi respon atau partisipasi masyarakat belum sepenuhnya atau belum muncul. Kita juga tidak boleh marah kalau masyarakat mungkin tidak peduli atau mungkin tidak mau. Karena mungkin dalam pikiran mereka, oh itu kan tugas polisi. Memang betul. Dalam aturan dan undang-undang memang tugas Kamtibmas itu adalah tugas pokok dari kepolisian. Di mana teman-teman dari Kodim mendukung, membantu, dari Satpol PP juga dalam rangka menegakkan peraturan daerah. Artinya pada saat masyarakat mungkin belum tumbuh kesadarannya, maka disitulah peran serta kita. Kita bagaimana berupaya untuk mengajak masyarakat untuk mau berperan serta untuk menjaga Kamtibmas supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan di lingkungannya. Patroli juga dilakukan serentak oleh Polsek jajaran Polres Simalungun dan berlangsung kondusif.
Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve selanjutnya pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2024 hampir dipastikan tidak menaikkan suku bunga acuan seperti setiap pertemuan sebelumnya sejak Maret 2022. Tapi dengan sejumlah ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, akankah mulai terlihat kapan The Fed mulai menurunkan suku bunga? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York, Amerika Serikat. Laporan keuangan korporasi kuartal pertama 2023 akhirnya tak separah kekhawatiran pelaku pasar di Wall Street di tengah berbagai ketidakpastian seputar ekonomi AS. I think investors are probably concerned about, we got through the first quarter relatively unscathed, but what's going to happen in the second quarter? And is that big hammer of inflation going to really start to show up in corporate profits? Sejauh ini, pemasukan dunia usaha masih terangkat oleh tingginya permintaan konsumen. Data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan adanya kenaikan penjualan retail di Amerika Serikat bulan lalu sebesar 0,4%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dari prediksi para analis, namun ini menunjukkan adanya pembalikan arah setelah adanya pelemahan penjualan retail selama 2 bulan berturut-turut. Pembelanjaan melemah untuk sebagian retail toko fisik termasuk untuk pakaian, minus 0,3%, dan peralatan olahraga minus 3,3%. Sementara pembelanjaan untuk restoran naik 0,6%, begitu pula pembelanjaan online bertambah 1,2%. Data ini sedikit hapus kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi yang sempat menguat saat gejolak perbankan pada Maret di tengah terus naiknya suku bunga acuan oleh Bank Sentral atau Federal Reserve. And the bottom line here is that nobody told the U.S. consumer, don't fight the Fed, because they're doing fairly well. And so you get some data that supports the fact that the consumers are really not backing off, and then you get other data that's slightly contrary to it. So it's very hard for the market to find direction against this narrative we've had it for so long of this upcoming recession, which is something that we don't necessarily see as severe as people are predicting. The Fed telah naikkan suku bunga 10 kali sejak Maret 2022 dan dalam pertemuan Mei indikasikan akan jeda terlebih dahulu. The Fed has basically said, well, we may stop increasing rates, but they didn't really say anything about starting to decrease rates. Yet the markets seem to expect that rates are going to be coming down by quite a bit by the end of the year. So there's a little bit of a disconnect there. And I think many investors are kind of waiting to see, how do we reconnect that disconnect? Bank Sentral selanjutnya bertemu pada pertengahan Juni. There will be another unemployment report and there will be another inflationary report before the Fed meets in June. And we would expect whatever that data says to help drive them in the direction that they think they need to go. And I think the September cut scenario is predicated on the economy materially deteriorating between now and then. So I'm not sure we should be rooting for that. Sebagian analis bahkan tak tutup kemungkinan bila inflasi masih tidak terkendali. The Fed berani naikkan kembali suku bunga. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
informasi dari Amerika Serikat tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.